Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semuanya bersama saya, Pendeta Dr. David Sumampo, dalam tayangan Papi David Menyapa episode ke-28 dengan tema Bukti Yesus adalah Tuhan, seri yang kedua. Pada seri pertama, kita sudah menemukan bukti kebenaran tentang Yesus Kristus, bahwa yang pertama, Yesus Kristus adalah firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan dan firman-Nya adalah sehakikat esa. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah firman Tuhan adalah terang hidup manusia. Itu pada bagian yang pertama. Nah, pada bagian kedua ini, nas pembimbing Alkitab kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 9 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sana demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kebenaran firman Tuhan di atas menjelaskan 3 prinsip utama yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berikut ini kita dalami satu persatu. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Dia adalah sumber terang dari sorga yang rela turun ke dunia, di mana manusia tinggal di dalamnya, guna menerangi setiap orang di bumi. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan di sana bahwa maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Maksud perkataan Tuhan Yesus di sini jelas, bahwa dialah terang bagi dunia. Dunia yang diliputi oleh kegelapan akibat dosa yang menguasai manusia. Dan hanya dengan mengikuti Tuhan Yesus saja, maka kita dapat terhindar dari kuasa gelapnya dosa. Sebab dalam Tuhan Yesus ada terang bagi kehidupan umat manusia. Puji Tuhan. Nah, Yesaya 9 ayat pertama dikatakan di sana, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini nubuatan Nabi Yesaya berbicara tentang kedatangan Mesias bagi umat manusia. Dan Mesias yang dimaksudkan di sini ialah Yesus Kristus yang menerangi seisi dunia. Puji Tuhan. Nah, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa Yesus Kristus adalah pencipta dunia ini. Dia adalah sang pencipta yang berasal dari surga, yang turun ke dunia, ke buminya umat manusia, dunia yang diciptakannya. Yesus Kristus adalah nama yang diberikan kepadanya sebagai seorang manusia. Sebab tidak ada anak manusia yang tidak memiliki nama. Tetapi sebelum nama itu diberikan kepadanya di bumi, sesungguhnya ia sebelumnya adalah firman Tuhan yang bertata di sorga. Dan dialah yang menciptakan alam semesta raya, termasuk bumi dan umat manusia yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Yohanes 8 ayat 58 dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi mengenai siapa dirinya, yang menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan dalam keabadiannya. Dan itu prinsip yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga, bahwa Yesus Kristus ditolak oleh dunia. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, dia tidak diterima oleh manusia ciptaannya sendiri. Bahkan mereka berusaha membunuh dia, sebab mereka tidak menerima pengakuannya bahwa dia adalah putra Bapa surgawi. Bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, pengakuan Yesus bahwa dirinya datang dari surga dan bahwa dia dan Bapa adalah satu, hal itu adalah bentuk penistaan agama yang dilakukan Yesus bagi mereka. Ketika itu mereka gagal paham dengan pengakuan Tuhan Yesus bahwa dia adalah putra Bapa surgawi. Sebab pengertian Yesus Kristus sebagai putra Bapa surgawi harus dipahami dalam pengertian kiasan rohani, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang keluar dan datang dari Bapa surgawi.
dari sorga. Ketika firman Tuhan Sang Pencipta alam semesta raya turun ke bumi, maka ia mendapatkan julukan yang baru, yaitu Putra Bapa Surgawi. Dan ketika Putra Bapa Surgawi menjadi manusia, maka ia diberikan nama manusia, karena tidak ada manusia yang tidak punya nama, dan namanya yaitu Yesus Kristus. Inilah kebenaran iman yang tidak dapat diterima oleh mereka pada waktu itu. Tetapi siapa yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, maka kepada mereka diberinya kuasa otoritas menjadi anak-anaknya, anak-anak Bapa Surgawi. Artinya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya secara pribadi, maka mereka diangkat menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Puji Tuhan. Nah, menjadi anak Tuhan di sini dalam pengertian kiasan rohani dan bukan dalam pengertian seksual biologis, Bapak Saudara. Artinya menjadi anak-anak Tuhan karena mengalami kelahiran secara rohani, secara spiritual, bukan kelahiran secara jasmani atau fisikal, dan akan mewarisi kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maksud pernyataan Tuhan Yesus ini sangat jelas dan lugas, bahwa di luar Dia tidak ada seorang pun yang bisa bertemu Bapa Surgawi. Dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga yang kekal, di mana Bapa Surgawi bertata di dalamnya. Jadi pada seri kedua ini, Bapak Saudara, kita kembali menemukan bukti kebenaran bahwa yang pertama, Yesus Kristus adalah terang dunia yang datang dari surga. Yang kedua, Yesus Kristus adalah firman Tuhan, Sang Pencipta dunia. Dan yang ketiga, Yesus Kristus datang guna menyelamatkan dunia dari gelapnya dosa. Haleluya. Kiranya pembahasan tentang bukti Yesus Kristus adalah Tuhan pada bagian yang kedua ini akan membuka pemahaman kita yang benar tentang Sang Firman Tuhan, Pencipta alam semesta raya, yang rela turun ke dunia ciptaannya sebagai juru selamat manusia. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita akan membahas lebih dalam lagi pada bagian ketiga di episode berikutnya dari Papa Jeffit Menyapa. Mari kita berdoa agar kita dapat mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, dan kebenarannya ini memerdekakan kita dari fitnah dan gagal paham dunia selama ini mengenai siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada episode kali ini, sesi yang kedua atau pada bagian yang kedua ini, kami kembali dibawa kepada firman Tuhan, kepada kebenaran yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, yang datang ke dalam dunia sebagai terang, sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kami semua umat manusia. Dunia menolak Engkau karena dunia tidak percaya Engkau adalah firman Tuhan yang menciptakan mereka. Tetapi setiap orang yang menerima Engkau, maka Engkau akan berikan mereka kuasa, diangkat sebagai anak-anak Bapa Surgawi untuk menerima kehidupan yang kekal dan diam di dalam surga yang abadi buat selama-lamanya. Bagi mereka yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami diselamatkan dan menerima hak waris sebagai pangeran dan putri pewaris kerajaan surga yang nanti akan kami dapatkan itu ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau dan menjadi kesaksian bagi kami kepada dunia, supaya dunia juga diselamatkan melalui kesaksian kami tentang firman kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian Bapak Saudara, pendengar firman Tuhan kita kali ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jika Anda menyukai tayangan kami, silakan berikan like, dan kami berterima kasih jika Anda bisa membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat semuanya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papa Jeffit Menyapa episode berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jeffit Sumampo, dan tim multimedia yang sudah mendukung program ini. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah semuanya. Haleluya. Shalom.